advokat yang tersumpah dan resmi di Indonesia. Saya juga sebagai praktisi hukum dan pengajar di Magister Ilmu Hukum. Dalam dunia advokat, ada namanya kode etik, sebuah etika yang dilandasi oleh fundamental setiap advokat yang melakukan tugasnya, baik di dalam persidangan atau di luar persidangan. Jadi advokat itu sebenarnya sudah dibekali dengan pengetahuan hukum dan pengetahuan tentang etika. Karena pada saat kita pendidikan, jadi syarat advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, yang namanya pendidikan khusus. Namanya pendidikan khusus profesi advokat. Nah, di sana diajarkan tuh hukum perdata, hukum pidana, hukum agama, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara agama, beserta kode etik yang melekat terhadap advokat. Karena advokat adalah penegak hukum seperti layaknya polisi, jaksa, dan hakim. Dan kita memiliki tupoksi yang berbeda dengan mereka. Jadi kami sebagai advokat dalam persidangan itu tidak boleh mengkoreksi juga kehormatan hakim atau merendahkan kehormatan hakim. Itu sebuah perbuatan yang dilarang. Karena itu ada etikanya. Karena tupoksi advokat itu apa? Adalah membela. Pada saat kita di persidangan, yang kita lakukan adalah kita mengejar kebenaran material. Kebenaran material yang ada di persidangan. Tapi bukan mengejar ke jaksa ataupun hakim. Jadi yang dikejar adalah kebenaran materialnya. Gitu. Nah, itu tugas dari advokat karena kita sudah ada kode etiknya. Yang kemudian setelah itu, tugas dari polisi adalah menyidik, tugas dari jaksa adalah menuntut, dan tugas dari hakim adalah memutus. Jadi kita tidak boleh mengkoreksi secara harfiah. Kita koreksi kalau putusannya menurut kita tidak adil. Namun dalam bentuk upaya hukum yang namanya banding di pengadilan tinggi. Jadi kalau nggak puas dengan putusan tingkat pertama, itu banding upayanya. Nggak puas lagi kasasi, nggak puas lagi yang namanya peninjauan kembali. Nah, itu sistem hukum yang dianut oleh Indonesia, oleh Perancis, dan oleh Belanda yang kita sebut Eropa Continental Justice System. Pada saat ada dugaan-dugaan pelanggaran etik, masing-masing diawasi, ditanggungjawabkan kepada lembaga etiknya masing-masing. Karena apa? Karena misalnya polisi itu sudah memiliki komisi polisi, Kompol, Komnas Pol, jaksa, Komnas Jaksa, namanya Komjak, hakim, Komisi Yudisial, lawyer namanya Dewan Kehormatan dari asosiasi. Bila lawyer pun melakukan tindakan yang tidak patut, ada hukuman-hukuman yang dilakukan, hukuman-hukuman yang dikenakan oleh lawyer tersebut, seperti pencabutan sementara izinnya sama pencabutan selamanya. Jadi nggak boleh lagi berpraktek. Nah, dugaan-dugaan yang kemarin itu sudah mencapai puncaknya mungkin di kasus tersebut. Artinya bahwa advokat yang bersidang kemarin itu dicabut sumpahnya, berita acara sumpahnya. Jadi tidak boleh lagi bersidang. Karena yang mengirimkan atau mengeluarkan berita acara sumpah adalah Ketua Pengadilan Tinggi. Gitu. Berita acara sumpah itu adalah persidangan. Jadi pada saat seseorang yang dicabut berita acara sumpahnya, berarti tidak boleh lagi bersidang di pengadilan seluruh Indonesia. Namun untuk kegiatan yang kita sebut pendampingan di kepolisian itu masih boleh. Karena banyak juga beberapa orang yang bahkan belum disumpah oleh pengadilan tinggi itu boleh mendampingi di luar persidangan yang namanya paralegal. Jadi Indonesia itu ada profesi lain yang kita sebut namanya paralegal. Paralegal dan advokat. Kalau paralegal itu boleh mendampingi di kepolisian
di kejaksaan, tapi tidak boleh di persidangan. Di persidangan adalah advokat yang tersumpah saja. Nah, dugaan saya karena dua advokat tersebut memiliki kemampuan hukum, mungkin pendampingannya di luar persidangan saja. Jadi pada saat sidang itu nggak boleh. Jadi dulu itu organisasi cuma satu, namanya Peradi saja. Di Bersatu, ada Peradi apa, dulu itu hanya satu, namanya Peradi Oto Hasibuan saja. Hanya itu, karena satu dan lain hal akhirnya banyak organisasi advokat yang hadir. Karena satu dan lain hal. Kalau masih single bar, Peradi saja, itu lebih mudah kita di tapi karena ini kan kemasan bahas ya. Kenapa polisi tunggal, jaksa tunggal sebagai penegak hukum, kemudian hakim tunggal hanya bertanggung jawab kepada atas langsung ketua Mahkamah Agung misalnya atau kementerinya. Nah, kenapa advokat itu jadi jenderal-jenderal sendiri? Ini sebenarnya disayangkan juga gitu. Karena banyak organisasi advokat yang akhirnya kalau ada advokat yang berbuat tidak patut, itu pindah ke organisasi advokat lainnya. Namun jangan salah, berita acara sumpah itu dikeluarkan oleh satu yang namanya Pengadilan Tinggi. Kalaupun dia memiliki kartu tanda pengenal advokat, tapi nggak bisa bersidang kan percuma juga. Jadi pendampingannya hanya di kepolisian saja pada saat penyidikan. Kalau sampai persidangan, nanti dia nggak bisa bersidang. Nah, di situ karena kita multi bar sistemnya. Kalau single bar, satu organisasi itu aman. Kita bisa atur sedemikian rupa orang yang tidak patut nggak boleh sama sekali di area hukum. Jadi kalau sudah dikeluarkan etikanya bahwa dia tidak patut menjadi advokat, dia nggak boleh jadi advokat lagi, harus pindah profesi, jadi pengusaha, jadi guru, jadi apa gitu. Namun karena kita multibar, nah di sini kelemahannya. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi, advokat-advokat yang berita acara sumpahnya sudah dibekukan, itu masih bisa mendampingi permasalahan hukum, namun tidak boleh di persidangan. Bang, Betul, betul. Jadi yang sudah dibekukan itu nggak boleh sebagai kuasa hukum lagi, karena tidak sah, dia berita acara sumpahnya tidak ada, dibekukan gitu loh. Namun lawyer itu kan biasanya bisa sendiri, bisa bersama-sama kan, mendampingi klien itu. Jadi yang tidak dibekukan itu masih berhak mendampingi terdakwa di persidangan nanti. Masuk ke apa namanya sebuah surat penetapan pembekuan berita acara sumpah sudah nggak bisa lagi, upaya hukum nggak ada lagi di situ. Enak dilihat nanti tanggal 20. Hakim menolaknya, karena kalau belum ada pembatalan surat penetapan, berarti tetap nggak boleh bersidang itu. Jadi kita lihat saja di tanggal 20. Kalau memang nggak boleh, berarti yang sudah dibekukan, itu nggak boleh masuk ke ruang sidang sebagai kuasa hukum ya, hanya sebagai penonton saja mungkin. Waktu pemberhentian sementara atau apa ini kayaknya pemberhentian tetap sih pembekuan itu kan. Kan memang urusan dari organisasi, tapi dia beracara di persidangan itu nggak boleh lagi karena tidak memiliki berita acara sumpah. Karena syarat untuk menjadi kuasa hukum di persidangan, selain dia anggota advokat, anggota organisasi advokat adalah memiliki berita acara sumpah. Advokat itu harus menjaga marwah dan etikanya. Kedua, advokat itu tidak boleh identik dengan kliennya dan tidak boleh mengidentikan diri dengan kliennya. Kita ini adalah pembela. Kita ini memiliki status namanya officium nobile. Officium nobile adalah sangat terhormat di masyarakat gitu. Profesi yang sangat terhormat di masyarakat. Kenapa kita menjolimi diri kita sendiri gitu? Do the best boleh ke klien, tapi kita tidak boleh mengidentikan diri dan identik ke klien. Do the best lah di berita acara persidangan.
do the best lah di sebuah sistem persidangan, bukan tanda kutip sebaliknya gitu. Jadi yuk sama-sama kita sebagai advokat bahwa kita ini adalah aparat penegak hukum yang sama dengan polisi, jaksa, hakim. Yuk sama-sama saling menghormati tupoksi masing-masing sehingga negara kita negara hukum, strafrecht itu selalu terjaga sampai kapanpun.